Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama merenungkan kasih Tuhan melalui firman-Nya. Kita awali dengan berdoa. Terpujilah Tuhan, karena Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang hari ini. Kesempatan di waktu sejenak kami mau merenungkan firman-Mu, memohon kuasa Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meter itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Penulis kitab Wahyu secara saksama telah menyusun strukturnya. Meskipun banyak aspek struktur tersebut luput dari pengamatan para pembaca abad ke-21. Bagian pertama kitab tersebut memfokuskan pada kenyataan umum dari seluruh zaman kekristenan. Di sana kita dapat menemukan keterangan tentang salib, tentang penyebaran Injil, dan segala kejadian yang terjadi mulai saat Yesus sampai pada masa akhir dunia. Pada bagian kedua buku ini, di sisi lain memusatkan perhatian hampir hanya kepada kejadian-kejadian akhir dalam sejarah dunia. Oleh karena itu, ketika Anda melihat persamaan di antara bagian pertama dan kedua buku ini, Anda akan melihat bahwa bagian pertama buku ini condong untuk memusatkan perhatian kepada kenyataan umum di sepanjang waktu. Sementara bagian kedua buku melihat kepada masa-masa kekristenan dari sudut pandang zaman akhir. Sebagai contoh, bagian pertama buku memuji Tuhan karena penciptaan, dicatat dalam Wahyu 4 ayat 11. Dan untuk penebusan, kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 1-6, di sisi lain, mencurahkan puji-pujian yang sama atas kelepasan umat Tuhan di zaman akhir. Dalam cara yang sama, kuda putih muncul hanya di dua tempat dalam kitab Wahyu. Kuda putih dalam Wahyu pasal 6 serupa dengan kuda putih pada Wahyu pasal 19. Keduanya memakai mahkota, tetapi Yohanes menggunakan kata bahasa Yunani yang berbeda untuk masing-masing penunggang kuda. Penunggang kuda pada ayat kita hari ini memakai mahkota Stepanos, mahkota kemenangan. Di masa kuno istilah ini dipakai untuk medali emas Olimpiade, penghargaan yang diterima oleh atlet Olimpiade ketika memenangkan pertandingan. Di sisi lain, penunggang kuda dalam pasal 19 mengenakan diadem atau mahkota kerajaan. Bagian pertama kitab Wahyu berulang kali merujuk kepada Yesus dan umatnya sebagai pemenang, seperti atlet-atlet Olimpiade. Semua yang menang seperti Yesus akan menerima mahkota kemenangan. Dalam Wahyu pasal 19, Yesus menghentikan semua perlawanan musuh-musuhnya, dan dia sekarang dapat memakai mahkota kerajaannya dan memerintah sebagai raja yang berkuasa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan bahwa semua pikiran dan keputusan yang kami buat setiap hari bagaikan memenangkan medali. Biarlah kemenangan Tuhan menjadi bagian kami hari ini dan hari esok. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.